Di balik keyakinan dan keputusasaan, manusia bisa terjebak dalam pilihan yang ekstrim demi mencari jalan keluar dari kesulitan hidup. Cerita ini berasal dari pengalaman seorang wanita bernama Bu Ratih, yang rela menjalani ritual pesugihan di Gunung Kemukus demi mengatasi keterpurukan ekonomi keluarganya. Dengan janji kekayaan tanpa tumbal, ia terlibat dalam praktik yang menggabungkan mistisisme dengan hubungan badan di luar pernikahan. Awalnya, ritual itu membawa keberhasilan finansial yang luar biasa. Namun, semakin dalam ia terbenam, semakin sadis pula konsekuensi yang harus ia hadapi. Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Saya adalah Bu Ratih. Saya menceritakan pengalaman pribadi saya yang kelam dan nikmat sesaat. Cerita ini terjadi pada tahun 2009. Saya itu asli orang Kalimantan. Suami saya itu orang Kalimantan juga. Dahulu saya punya usaha di sana. Lumayan bagus untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Terus tak terasa mendadak semuanya akhirnya bangkrut. Bersih total. Terus kami jual semua. Akhirnya pindah ke Banyuwangi dengan terpaksa. Karena biaya hidup di Banyuwangi lebih murah. Dan juga ada saudara suami di kota ini. Di Banyuwangi ini segalanya murah. Tapi di Kalimantan segalanya mahal. Hasil kerja keras kami di Kalimantan semuanya itu lenyap. Pokoknya habis, tanah dijual, sepeda motor dijual. Pokoknya semuanya sudah habis-habisan. Terpuruk pokoknya. Dan saya punya anak satu. Setelah tinggal di Banyuwangi yang tenang, lama-kelamaan sekitar 6 bulanan di sini juga terasa sulit ekonomi saya. Terus usaha saya nggak ada yang berjalan, gagal-gagal terus. Di Banyuwangi saya usaha salon. Selain salon, saya juga jual makanan gorengan juga nggak ada hasil. Tetap saja dan semakin terpuruk. Hutang semakin banyak. Semakin menumpuk. Pokoknya ekonomi terasa semakin sulit. Sampai saya itu bingung mau usaha apa lagi. Usaha ini gagal. Usaha itu gagal. Semuanya serba gagal. Dengan kondisi seperti ini, maka suami pamit ke saya mau berangkat lagi ke Kalimantan. Mau kerja di sana. Dan saya izinkan berangkat ke Kalimantan. Dan saya hidup sama anak saya berdua di Banyuwangi. Saya bilang semuanya itu ke suami. Suami selalu mengirim uang belanja setiap bulannya. Tapi nggak cukup karena tanggungan hutang sudah terlalu banyak. Dan tabungan saya sewaktu masih di Kalimantan dulu itu juga habis. Sudah habis semua. Saya beberapa kali bercerita pada tetangga-tetangga, sering berkeluh kesah. Terus ada tetangga saya, orangnya baik sekali. Saya sering curhat sama dia juga sama istrinya juga. Namanya Pak Yanto. Dari seringnya saya curhat sama Pak Yanto. Lama-kelamaan Pak Yanto memberi usulan pada saya. Gini Bu Ratih ikut saya aja. Kata Pak Yanto. Kemana, Pak? Pesugihan. Kata Pak Yanto. Dalam hati saya kaget. Kok ke pesugihan? Tidak, Pak. Saya pernah melakukan kayak gitu sama suami saya sewaktu di Kalimantan. Ternyata nggak ada hasilnya sama sekali. Pak Yanto itu beberapa kali meyakinkan saya, diceritain tentang pesugihan yang dia maksud. Tapi saya takut sama tumbalnya. Dan ternyata katanya Pak Yanto, pesugihan di Gunung Kemukus tidak ada tumbal. Pada awalnya saya kekeh nggak mau. Tapi Pak Yanto terus-menerus mengajak saya ke pesugihan itu. Dan daripada ekonomi saya semakin parah dan saya juga pusing. Mana anak saya sekolah masih SD kelas 4. Karena keuangan enggak ada yang masuk. Ditambah lagi kabar suami saya di Kalimantan. Kerjaannya juga tidak berkembang dan bangkrut. Jadi enggak ada kiriman uang bulanan tiap bulannya. Bila ada ya terlambat. Setelah itu tiap malam saya mikir terus tentang pesugihan itu karena pengaruh usulan dan informasi Pak Yanto itu. Lalu Pak Yanto mengenalkan saya ke Pak Haji Fikri. Ayo kamu ikut ke rumahnya Pak Haji Fikri. Kata Pak Yanto. Akhirnya saya ikut Pak Yanto untuk dikenalkan sama temannya, yang namanya Pak Haji Fikri. Setelah nyampe di rumah Pak Haji Fikri, ternyata rumahnya besar banget, pagarnya besar,
mobilnya itu banyak, usahanya juga lancar. Terus Pak Haji Fikri itu juga menerangkan pada saya bahwa dia dulu juga kepesugihan Kemukus itu. Setelah diyakinkan saya sama Pak Haji, akhirnya saya juga ikut tertarik. Selain informasi dari Haji Fikri itu, saya juga mikir ekonomi sudah sulit, sudah terpuruk. Suami nggak ngirim uang bulanan lagi, karena kerjanya benar-benar bangkrut di Kalimantan. Dan akhirnya saya coba memberanikan diri ke pesugihan itu. Pak Yanto punya rencana berangkatnya dari Banyuwangi ke Gunung Kemukus itu hari Rabu. Karena ritual di sana itu pada hari Jumat, maka saya berangkat ke sana hari Rabu. Tapi berangkatnya saya tidak bersama dengan Pak Yanto, karena takut ketahuan sama istri Pak Yanto. Pak Yanto itu punya istri, punya anak, sedangkan saya punya suami dan punya anak juga. Jadi ketemuannya langsung di lokasi Gunung Kemukus. Setelah ketemuan di sana, kami menghadap ke juru kunci. Juru kuncinya menerangkan tentang tata cara ritualnya. Tahap demi tahap semuanya. Katanya pesugihan ini nggak ada tumbal, cuman berhubungan badan, sama orang yang selain pasangan resminya. Enak juga ya pikir saya, karena Pak Yanto itu orangnya ganteng, tinggi, putih, kulitnya bersih, juga ekonominya mapan. Jadi saya tertarik, sama Pak Yantonya juga. Setelah setuju berpasangan dengan Pak Yanto, maka ritual pun segera dimulai. Akan tetapi setelah saya pikir-pikir setelah lama, kejadian ini berlalu, saya berkesimpulan bila Pak Yanto sebenarnya tidak berniat murni untuk mencari harta di pesugihan Kemukus ini. Ini hanya trik dia saja agar bisa bersetubuh dengan saya dengan puas tanpa membayar. Dalam ritual itu, berhubungan badan kadang-kadang semalam sampai 3 kali, sampai 4 kali. Pak Yantonya minta terus katanya enak. Saat pagi mau pulang pun minta lagi. Katanya semakin sering berhubungan, rezekinya semakin banyak. Jadinya saya yang ngikut aja. Tapi itu hanya kesimpulan saya pribadi loh. Lalu berikutnya saya dimandiin sama juru kunci. Setelah bersih selesai, saya itu dikasih kain kafan warna putih untuk alas saat berhubungan badan nanti. Lalu diberi minyak wangi untuk ritual. Kata juru kunci, caranya adalah sewaktu berhubungan intim, kain putihnya itu untuk alas tidur, sedangkan minyaknya untuk ditetesin di pusar sama kemaluan. Setelah itu sama-sama membaca mantra bersamaan dengan pasangan. Setelah dijelaskan panjang lebar dan jelas, lalu kami diajak ziarah ke makam Dewi Ontrowulan dengan dipandu juru kunci sebagai pemimpin ritual. Kami hanya di belakangnya saja. Setelah selesai, kami naik lagi ke makam Cadas Pangeran. Di sana juga ritual yang sama. Setelah selesai ritual di makam itu, juru kunci mengambil sesuatu dari makam itu, warnanya putih. Setelah itu dikasihkan ke Pak Yanto. Saya lihat itu adalah bunga kantil. Lalu kami diarahkan ke penginapan yang ada di sana untuk melakukan ritual utama, yaitu bersetubuh. Setelah sampai di penginapan, saya masuk sama Pak Yanto, dan kami pun bersiap-siap untuk ritual utama itu. Dan sebelum melakukan hubungan intim dengan Pak Yanto, saya siapkan kain putihnya dibikin alas. Terus Pak Yanto ambil minyaknya, ditetesin di pusar dan di kemaluan saya. Lalu kami baca mantra bersama-sama. Mantra ditulis sama juru kuncinya waktu itu. Kira-kira begini isinya. Pangeran, saya melakukan ritual ini karena semata untuk menjual kenikmatan saya. Saya minta harta, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Saya bacanya bersama-sama Pak Yanto. Setelah itu tiba-tiba angin besar datang. Tapi tidak ada apapun yang terbawa angin atau yang rusak karena angin itu. Tapi sampai saya sangat ketakutan kayak ada badai seram, ngeri. Setelah itu, setelah anginnya habis, saya langsung melakukan hubungan intim sebagai puncak setiap ritual di sini. Di ritual hubungan intim di Gunung Kemukus ini, saya merasakan hubungan nikmat kayak suami istri. Setelah selesai, nggak boleh dibersihkan pakai air, harus pakai tisu. Diambilnya air mani yang meleleh dari kemaluan saya, lalu dikasih bunga kantil yang diberi juru kunci tadi. Lalu dibungkus tisu, lalu diminyakin pakai minyak ritual yang dari juru kunci. Lalu bungkusan itu disuruh bawa pulang. Setelah pagi hari, ritual pun selesai. Saya langsung ke juru kuncinya. Juru kuncinya bilang,
Ini bawa pulang dulu. Jangan lupa, Jumat Pon bulan depan datang lagi, harus melakukan ritual sama seperti ini lagi dengan Pak Yanto. Agak ragu saya menyanggupi, tapi Pak Yanto sangat bersemangat menyanggupinya. Akhirnya Jumat Pon kedua pun datang. Kami ke sana lagi untuk melakukan ritual lagi. Tata caranya sama dengan ritual pertama, begitu juga ritual ketiga dan keempat. Tapi sewaktu mau ritual kelima, saya tuh betul-betul nggak punya uang sama sekali untuk berangkat. Pak Yanto juga nggak punya uang. Saya sampai pusing, bingung, dan galau istilahnya. Karena ritual 1 sampai ke 4 kali itu nggak ada hasil, nggak ada perkembangan. Usaha saya juga nggak ada kemajuan. Jualan saya nggak ada kemajuan. Pokoknya nggak ada hasil. Nggak ada apa-apa. Tapi Pak Yantonya itu tetap aja ngajak ritual yang kelima kalinya. Saya bilang ke Pak Yanto, jika ritualnya ndak usah dilanjutin. Karena sampai ritual keempat ini juga ndak ada perkembangan. Ekonomi sama sekali, tetap begini-begini aja. Tapi Pak Yanto tetap meyakinkan saya untuk melanjutkan ritual ini. Katanya Pak Yanto gini, biar dah nanti saya mau cari pinjaman uang dulu. Tapi saya tetap tidak mau, karena saya pikir saya punya anak di rumah sendirian. Tidak ada temanya. Terus saya punya suami juga. Pak Yanto juga punya anak, punya istri. Saya saat itu rasanya sudah putus asa. Saya diam. Saya duduk-duduk di serambi rumah, duduk merenung. Udah nggak mau berangkat, karena nggak punya uang sama sekali. Udah mau pinjam kemana? Saya sudah malu, karena saya utang sudah menumpuk. Udah terpuruk banget. Yang mau dijual juga nggak ada. Apa yang mau dijual? Setelah itu, tiba-tiba itu ada orang yang mengetuk pintu. Setelah saya buka pintu, ada orang yang tidak saya kenal. Orang itu langsung masuk, nggak bicara apapun. Terus dia ngasih amplop warna coklat, ditaruh di meja ruang tamu saya. Setelah itu orangnya langsung keluar pulang tanpa pamit, dan menghilang orangnya. Saya panggil-panggil udah nggak ada. Loh? Kok hilang? Saya cari-cari nggak ada. Setelah itu saya buka amplop yang warna coklat itu. Ternyata isinya itu uang banyak banget. Nilai itu bagi saya saat itu. Setelah saya hitung 48 juta, saya panggil-panggil lagi orang yang sudah tidak ada itu. Dan tidak ada respon karena memang orang itu sudah menghilang, serta tidak tahu siapa orang tersebut. Saya senang banget, tapi juga takut karena itu uang dari orang yang tidak dikenal. Dan lagi takutnya ada apa-apa di belakang nantinya. Bingung, takut, tapi senang juga. Aneh pokoknya, betul-betul aneh. Setelah itu saya tanya sama Pak Yanto, dan ternyata Pak Yanto juga sama dapat uang sebesar 48 juta rupiah juga di waktu yang sama dengan saya. Pagi di hari berikutnya, kami sepakat lagi berangkat ke Gunung Kemukus karena sudah ada uang. Sesampainya di sana, saya langsung menghadap juru kunci. Saya ceritakan semua kejadian tentang uang tersebut ke beliau. Lalu saya bilang ke juru kunci, kalau mau ngasih uang 5 juta rupiah ke beliau. Karena kami memperkirakan ini adalah hasil dari ritual-ritual sebelumnya. Tapi juru kunci bilang, nggak usah sudah. Aku nggak mau. Itu udah rezeki kamu. Juru kuncinya itu benar-benar nggak mau diberi uang yang saya dapat kapan hari. Lalu saya melakukan lagi ritual kelima sama Pak Yanto. Caranya masih sama seperti ritual pertama. Pak Yanto pun juga selalu minta nambah-nambah lagi seperti sebelumnya. Setelah selesai, saya langsung pulang ke Banyuwangi. Dan esok paginya usaha salon saya itu mendadak ramai dan lancar. Buka pagi sampai malam, sampai nolak-nolak klien yang datang. Omsetnya yang biasanya Rp30.000 kadang Rp50.000 jarang dapat Rp200.000. Tapi setelah ritual kelima itu, omset mencapai 7-8 juta per hari, sampai saya itu nolak-nolak klien. Usaha saya semakin lancar pokoknya. Yang snack-snack dan goreng-gorengan juga laris. Usaha saya yang kecil-kecil itu semuanya juga semakin lancar. Dan lama-lama saya menambah anak buah. Pokoknya suatu keajaiban. Kayak disulap semuanya lancar. Serba lancar pokoknya. Akan tetapi kebalikannya, Pak Yanto usahanya nggak lancar. Usaha apapun dia selalu gagal dan gagal.
Usaha saya semakin bertambah dan bertambah omsetnya. Semakin banyak pelanggan salon, sampai nolak-nolak. Lalu tabungan saya sudah agak banyak, dan saya ingat juru kunci pernah bilang, jika di antara salah satu di antara kalian satunya semakin bertambah kaya, terus satunya pasti bertambah miskin. Di sini saya yang semakin kaya, lalu yang semakin miskin, Pak Yanto. Lalu saya disarankan sama juru kuncinya harus membantu yang miskin. Jadi saya bantu terus kasih uang 10 juta rupiah kadang sampai 20 juta ke Pak Yanto. Dari dana itu, dia buka usaha lagi tapi nggak berkembang, tidak pernah berhasil, dan semakin habis-habisan. Semakin lama semakin menumpuk hutangnya, dan usaha saya semakin berkembang dan lancar. Setelah saya merasa uang saya sudah cukup banyak, juga beli mobil, punya segala-galanya, kehidupan sudah enak pokoknya. Saat usaha semakin pesat, uang semakin bertambah banyak. Lalu saya menyarankan suami saya itu untuk pulang lagi ke Banyuwangi. Karena daripada di Kalimantan, posisi tidak jelas dan usaha juga tidak jelas. Mending di sini aja buka usaha lagi. Tidak lama kemudian, suami saya pulang ke Banyuwangi kerja bersamaan. Suami saya juga punya kerjaan sampingan. Kerja apa aja? Pokoknya sebisa-bisanya, yang penting dapat hasil, dan usaha saya semakin berkembang pesat. Berikutnya saya melakukan ritual lagi. Itu yang keenam. Setelah ritual keenam ini, usaha saya semakin bertambah jaya, semakin bertambah pesat kayak disulap semuanya. Saya beli mobil lagi, saya beli sepeda motor lagi, saya beli rumah. Dan justru kebalikannya, Pak Yanto itu semakin anjlok, hutangnya semakin menumpuk. Jadi saya itu selalu mengirimi uang terus-menerus ke Pak Yanto. Kadang 10 juta rupiah, kadang 20 juta rupiah untuk menambah dia buat modal, tapi nggak pernah bisa berkembang. Saat meminta uang, Pak Yanto sering WhatsApp di HP saya. Kadang malam nggak tahu waktu, kadang jam 3 pagi minta uang, dan minta uang lagi. Hingga akhirnya suami saya itu curiga, dan karena diwa saya itu nggak saya hapus. Dan di saat janjian Pak Yanto mau minta uang dan sudah janjian di suatu tempat, dan chat wa itu ketahuan suami. Marahnya luar biasa itu suami saya. Kirain saya selingkuh sama Pak Yanto tetangga sebelah. Memang rumahnya dia sebelah rumah saya sih. Suami saya itu marahnya luar biasa. Sampai bawa parang ke rumah Pak Yanto. Semua orang satu kampung itu keluar. Semua nyaksin itu. Pak Yanto mau dibunuh sama suami saya. Tapi saya nggak ada selingkuh yang disengaja. Saya terpaksa terus terang ke suami, dan menjelaskan bahwa Pak Yanto itu suami gaib saya. Kata juru kuncinya sih seperti itu. Saya nggak merasa selingkuh, dan semua orang-orang akhirnya pada tahu kalau saya melakukan pesugihan, dan suami saya pokoknya curiga luar biasa. Saya keluar rumah selalu dipantau, gini gitu dipantau, semuanya dipantau sampai nggak ada celah untuk saya. Tidak bisa ngasih uang ke Pak Yanto. Pak Yanto tetap terus-terusan minta uang ke saya lagi dan lagi. Dan semakin banyak nominalnya, usahanya dia semakin anjlok, semakin parah, tapi saya semakin sukses, semakin pesat. Dan akhirnya ini mau ritual ketujuh, ritual terakhir, penyempurnaan dari ritual-ritual sebelumnya. Saat mau ritual ketujuh ini, saya nggak izin ke suami kalau mau ritual. Tapi saya beralasan mau belanja peralatan salon ke Surabaya. Mungkin suami saya itu sudah curiga. Jadi selama persiapan di Banyuwangi itu, saya kemana-mana dibuntuti oleh suami saya. Hingga saat hari yang ditentukan mau berangkat ke Gunung Kemukus. Saat itu saya disekap di kamar oleh suami saya. Tidak boleh ritual, tidak boleh keluar rumah dengan alasan apapun. Akhirnya saya nggak bisa ritual. Karena saya disekap sama suami saya. Karena saya nggak melakukan ritual ke sana sebagai ritual terakhir. Ritual yang ketujuh, usaha saya itu masih lancar, masih berkembang dengan baik. Buka cabang di beberapa tempat. Pokoknya luar biasa. Enak-enak pokoknya. Pesugihan ini katanya adalah pesugihan nikmat. Memang iya itu nikmat dunia juga finansialnya. Banyak-banyak uang mantap banget. Nah, setelah 2 bulan dari ritual yang gagal itu, mendadak salon kebanggaan saya terbakar. Bahkan usaha-usaha kecil saya juga ikut terbakar. Semuanya habis ludes.
Jadi, semuanya habis ludes dalam sekejap. Dan benar-benar habis. Semua yang saya beli dari uang pesugihan terbakar. Semuanya tak tersisa. Hanya tersisa sedikit uang di tabungan. Dan Pak Yanto masih tetap minta uang. Katanya tabungan saya masih banyak. Padahal sangat tipis tabungan saya. Saya jelaskan ke beliau, memang ada tabungan, tapi kan saya harus buka salon lagi, merintis lagi, dan merintis itu kan tidak mudah. Dan kenyataannya salon saya yang baru nggak berkembang. Nggak ada pemasukan. Kadang ada hanya sedikit, tapi pengeluaran banyak banget, sehingga menggerus tabungan terus-menerus sampai benar-benar habis. Itu disebabkan karena saya nggak menyelesaikan ritual yang 7 kali itu. Dampaknya itu sangat sadis karena kata juru kunci pesugihan. Itu bisa sempurna jika saya melakukan sampai 7 kali. Tapi saat mau ritual yang ke-7 kali itu, saya disekap sama suami, sehingga tidak bisa melakukan penyempurnaan. Menurut saya ritual ini memang ritual yang enak. Dalam ritual itu berhubungan badan, kata juru kuncinya hanya 1 kali. Tapi kenyataannya dalam semalam bisa 3 kali, kadang 4 kali. Pak Yantonya minta terus, katanya enak. Saat pagi mau pulang pun minta lagi. Katanya semakin sering berhubungan rezekinya semakin banyak. Jadinya saya yang ikut aja. Lagi pula saya merasakan enak juga. Kenikmatannya sangat berbeda. Kenikmatannya berkali-kali lipat. Jadi, habis berhubungan intim tertidur, bangun hubungan intim lagi, ketiduran lagi, gitu terus sampai pagi. Akan tetapi, hukuman terhadap pelanggaran ritual ini sangat sadis. Semuanya habis dalam sekejap. Dan sampai bertahun-tahun dari kejadian itu pun, sampai sekarang saya masih kesulitan keuangan. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update cerita horor seru lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.